Om Swastiastu, Om Awik Namastu Namo Sidam, Om Sidarastu. Om Kesama Sampurna Ya Nama Swaha. Pada kesempatan kali ini akan membahas makna dan filosofi tumpak landep. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe mohon klik tombol subscribe di bawah, supaya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Terima kasih. Tumpak landep. Tumpak landep yang jatuh pada Saniscara Kliwon, Wuku landep, yang perayaannya dilakukan setiap 210 hari. Tumpak landep adalah pemujaan dan rasa syukur kepada Hyang Pasupati atas segala ciptaannya, sehingga atas analisis dari manusia menggunakan ketajaman jenana pikiran, ide, logika dan ilmu pengetahuannya, sehingga berhasillah mengolah logam-logam yang dipergunakan untuk melancarkan usahanya dalam menunjang kehidupan sehari-hari, sehingga lazimnya pada tumpak ini sepertinya dikategorikan sebagai sarwa senjata-senjatanya pun yang dari logam tetap bertuah, padahal yang utama bagaimana ketajaman dari jenanam kita yang dianugerahi oleh Sang Maha Pencipta. Sementara dari perspektif tatwa filosofis umat Hindu, tumpak landep kearifan lokal umat Hindu Bali, upacara tumpak dilaksanakan untuk memohon keselamatan kehadapan Sang Hyang Pasupati, manifestasi Sang Hyang Widiwasa Tuhan, sebagai dewa pencipta dan pemilik peralatan yang terbuat dari besi, perak, emas dan lain sebagainya. Jika dilihat dari sisi material atau bahan pembuatnya, karena terbuat dari sebagian besar berbahan besi, maka sarana transportasi dan lain-lainnya dapat diupacarai saat tumpak landep. Sarana transportasi dan lain-lainnya alangkah baiknya dilaksanakan saat tumpak kuningan. Karena saat itu diyakini sebagai pemujaan terhadap Batari Sri sebagai pemberi anugerah kemakmuran dan kesejahteraan. Yaitu sebagai ucapan syukur atas anugerah Ida Sang Hyang Widiwasa atas sarana dan prasarana, sehingga memudahkan aktivitas umat, serta memohon agar perabotan tersebut dapat berfungsi dengan baik dan tidak mencelakakan. Sebagai wujud atau simbol puji syukur umat Hindu kehadapan Sang Hyang Widi, tidak salah juga umat Hindu juga mengaturkan sesajen itu di atas benda-benda teknologi yang mengandung unsur besi, sepeda motor, mobil, sepeda, mesin-mesin, komputer, televisi, radio, pisau, keris, tombak, cangkul, dan berbagai jenis senjata. Semua benda atau teknologi canggih itu memang harus dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersifat positif, sesuai dengan konsep hidup umat Hindu yang berlandaskan Trihitakarana, hidup harmonis dengan Yang Maha Kuasa, dengan alam lingkungan, dan dengan sesama manusia. Karena itu seluruh peralatan yang dipakai manusia untuk mengolah isi alam, harus tetap terjaga kesuciannya, sehingga selalu dapat digunakan dengan baik tanpa merusak alam atau menyakiti makhluk lain. Sebagai ilustrasi, orang yang berprofesi sebagai petani akan merawat dan menjaga peralatan pertaniannya dengan baik, seperti bajak, cangkul, sabit, pisau, kapak, dan berbagai bentuk senjata seperti keris, tombak, bedil atau panah. Orang yang berprofesi sebagai pandai, tukang membuat berbagai peralatan dari besi, baja, emas, perak, juga memelihara dan menjaga peralatannya agar tidak disalahgunakan untuk membuat benda-benda yang membahayakan kehidupan di alam semesta ini. Para sopir akan selalu merawat kendaraannya dengan baik, para operator komputer atau peralatan teknologi canggih lainnya juga akan bekerja dengan baik. Upacara tumpak landep diuraikan dalam Lontar Sundarigama dijelaskan, Kunang Ringwara Landep, Saniscara Kliwon, Puja Wali Batara Siwa, Mowang Yoganira Sang Hyang Pasupati Puja Wali. Batara Siwa tumpeng putih kuning adan-adanan iwa sata sarupannya, Grih Trasibang, Sedahwah, Haturakna Ring Sanggar. Yoga Sang Hyang Sri Pasupati, Sesayut Jayeng Perang, Sesayut Kusuma. Yuda, Suci, Daksina, Peras, Canang Wangi-Wangi, Astawakna Ring Sarwa Sanjata, Lendepaning Perang. Kalingania Ringwang, Denia Pasupati, Landeping Idep, Samangkana Talaksanakna Kang Japa Mantra Wisesa Pasupati. Isi lontar tersebut menjelaskan, pada saat tumpak landep yang dipuja adalah Sang Hyang Siwa dan Sang Hyang Pasupati. Untuk pemujaan Sang Hyang Siwa dihaturkan tumpeng putih kuning, ayam sebulu, bulu, grih terasi bang, ikan asin dan terasi merah, sedahwoh, dihaturkan di sanggah. Lalu, untuk dihaturkan ke Sang Hyang Pasupati berupa sesayut jayeng perang, sesayut kusuma yuda, suci, daksina, peras, canang. Banten tersebut ditujukan kepada semua pusaka dan benda yang berbahan dasar logam. Besar kecilnya upacara ini dilaksanakan sesuai kemampuan seseorang atau disesuaikan dengan desa Kalapatra yang sesuai kondisi, waktu dan wilayah tertentu. Ritual tumpak landep bukan sekadar prosesi membuat dan mengaturkan sesajen, tetapi mengandung suatu pengharapan agar ritual ini dapat membangun kesadaran manusia, bahwa semua benda teknologi atau mesin-mesin industri itu harus terpelihara kesuciannya, supaya tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan manusia dan alam semesta.
Dalam kitab Sarasamucaya mengajak umat Hindu agar terus meningkatkan ketajaman dan kecerdasan akal serta pikiran dengan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Sebab dari semua makhluk yang dilahirkan ke dunia, hanya manusia yang dibekali kecerdasan akal pikiran dan kesadaran. Manfaatkanlah kesempatan hidup itu untuk membebaskan diri dari samsara atau penderitaan dan kelahiran berulang-ulang. Kita semua tentu berharap agar makna universal tumpak landep ini bisa dihayati dan diamalkan oleh seluruh umat manusia di muka bumi, sehingga tidak akan terjadi berbagai kerusakan lingkungan, perlombaan senjata serta perperangan di berbagai belahan dunia. Tentu akan sangat bagus jika spirit perdamaian dari upacara tumpak landep yang dilaksanakan orang Bali kini terus didengungkan ke seluruh pelosok dunia untuk membangun kehidupan dunia global yang damai sejahtera. Kemajuan teknologi juga bisa sejalan dengan tujuan agama Hindu yakni moksa dan jagatita, mencapai kesejahteraan niskala dan skala. Agama Hindu menerima teknologi secara selektif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Hindu. Teknologi itu hanya sebagai sarana penopang untuk mencapai tujuan hidup, termasuk dalam pelaksanaan upacara agama. Yang menjadi tolok ukur dalam menerima atau menolak teknologi dalam kehidupan adalah Trisemaya, yaitu Atita artinya penyesuaian dengan masa lampau, Wartamana artinya penyesuaian dengan masa sekarang, dan Nagata artinya penyesuaian dengan masa yang akan datang. Tripramana yaitu Pratyaksa artinya berdasarkan penglihatan langsung. Anumana artinya berdasarkan kesimpulan logis. Agama artinya berdasarkan pemberitahuan orang yang dapat dipercaya. Rasa, usaha, logika dan desa kalapatra. Sekian video hari ini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan kekurangan penjelasannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Om Santi. Santi. Santi Om.